Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri. Saya dari kelas 1B D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip arus dan tegangan pada rangkaian paralel. Nah, adapun pengertian rangkaian paralel itu sendiri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau paralel. Contoh kecilnya adalah jika kita ingin mematikan satu lampu, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Dan apabila salah satu lampunya rusak, maka yang lain tidak akan ikut terpengaruh. Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak berikut ini. Sifat-sifat rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Tegangan pada masing-masing beban listrik sama dengan tegangan sumber. Yang kedua, masing-masing cabang dalam rangkaian paralel adalah rangkaian individu. Arus masing-masing cabang adalah tergantung besar tahanan cabang. Yang ketiga, sebagian besar tahanan dirangkai dalam rangkaian paralel. Tahanan total dirangkai mengecil, oleh karena itu arus total lebih besar. Tahanan total dari rangkaian paralel adalah lebih kecil dari tahanan yang terkecil dalam rangkaian. Yang keempat, jika terjadi salah satu cabang tahanan paralel terputus, arus akan terputus hanya pada rangkaian tahanan tersebut. Rangkaian cabang yang lain tetap bekerja tanpa terganggu oleh rangkaian cabang yang terputus tersebut. Prinsip dalam rangkaian paralel adalah sebagai berikut. 1. Seperhambatan paralel merupakan hasil penjumlahan sepertiap-tiap hambatan paralelnya. Yang kedua, kuat arus dalam percabangannya berbeda-beda dan perbandingan kuat arus tiap-tiap percabangannya berbanding terbalik dengan perbandingan hambatan tiap-tiap percabangannya, serta hasil penjumlahan kuat arus tiap-tiap percabangannya sama dengan kuat arus totalnya. Contoh rangkaian paralel. Rangkaian paralel pada resistor, rangkaian paralel pada lampu, rangkaian paralel pada baterai. Susunan rangkaian paralel lebih sedikit karena pada rangkaian paralel, rangkaian terlihat lebih kompleks. Hal ini terjadi karena adanya percabangan pada rangkaian, sehingga tidak hanya akan terlihat satu kabel utuh saja, namun ada pembagian arah arus yang terjadi menuju hambatan yang letaknya tidak lagi dalam satu garis lurus seperti rangkaian seri. Rangkaian paralel menggunakan lebih banyak komponen, namun untuk rangkaian paralel memiliki komponen dengan jumlah yang lebih banyak, saklar yang lebih banyak daripada rangkaian seri, serta kabel yang lebih panjang. Rumus mencari kuat arus pada rangkaian paralel. I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Rumus mencari tegangan rangkaian paralel. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Rumus mencari besar hambatan rangkaian paralel. 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Keunggulan rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki keunggulan bahwa bila satu hambatan berpengaruh tidak akan membuat masalah di hambatan yang lain. Memiliki energi potensial yang sama pada setiap titik rangkaian. Bila digunakan pada pemasangan bohlam dalam rangkaian, maka nyala bohlam tidak berbeda antara yang terdekat sampai yang terjauh. Adapun kelemahan rangkaian paralel, lebih boros listrik dan pemakaian komponen penyusun, lebih kuat arus yang berbeda di antara satu titik dengan titik yang lainnya.
Nah, itulah tadi video singkat mengenai prinsip arus dan tegangan rangkaian paralel. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.